Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh siswa SMK Kati 2, khususnya kelas 10. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran kimia. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan nanti bisa mengikuti pembelajaran kimia dengan baik. Kalian nanti harus membuka 4 link. Yang pertama adalah mendengarkan penjelasan materi yang sedang saya sampaikan ini. Kemudian nanti kalian kalau kurang jelas bisa membuka materi dalam bentuk PDF, dipelajari, dicermati. Kemudian yang kedua nanti kalian membuka link penugasan, silakan dikerjakan tugasnya sebaik mungkin. Kalian dalam mengerjakan tugas bisa sambil browsing sehingga nanti jawaban kalian benar. Kemudian yang terakhir nanti kalian harus mengisi daftar kehadiran dalam mengikuti kegiatan PJJ mata pelajaran kimia. Jadi 4 link yang harus kalian ikuti dengan baik. Para siswa sekalian, untuk pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materi tentang senyawa hidrokarbon yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Karena minggu yang lalu kalian mengikuti kegiatan ulangan tengah semester, dan hari ini saya belum bisa menyampaikan hasil ulangan semester kalian. Insya Allah minggu depan semoga hasil kalian bagus sehingga tidak mengikuti remedial. Bagi siswa yang nanti nilainya kurang bagus akan diberikan jadwal untuk kegiatan perbaikan atau remedi. Baik para siswa sekalian, saya akan langsung melanjutkan pembahasan tentang hidrokarbon. Sebagaimana yang saya terangkan di 2 minggu yang lalu, bahwa hidrokarbon, senyawa hidrokarbon adalah suatu senyawa yang hanya tersusun dari atom hidrogen, dan atom karbon. Atom hidrogen lambangnya H, sedangkan atom karbon lambangnya C. Sehingga senyawa hidrokarbon pada umumnya ditulis dengan CXHY, di mana X menunjukkan jumlah atom C dan HY menunjukkan jumlah atom H. Yang membedakan antara senyawa satu dengan senyawa lainnya dalam senyawa hidrokarbon itu adalah pada X dan Y. Di alam semesta ini senyawa hidrokarbon banyak sekali dijumpai dan ditemukan, terutama pada minyak bumi dan gas alam. Saya juga sudah menerangkan keunikan dari senyawa karbon, keunikan dari atom karbon atau keistimewaan dari atom karbon. Keunikan atom karbon diantaranya atom C memiliki 6 elektron, konfigurasinya 2 dan 4. Supaya stabil, elektron terluarnya harus 8, ini punya 4, berarti masih kurang 4. Nah, kurang 4 ini dia akan berikatan dengan atom lain yang saling menggunakan elektron, sehingga jenis ikatan pada senyawa hidrokarbon itu adalah ikatan kovalen, yaitu suatu jenis ikatan kimia yang saling menggunakan pasangan elektron, tidak saling menyerahkan atau memberi, tapi saling menggunakan bersama, maka disebut dengan ikatan kovalen. Para siswa sekalian, keunikan atau keistimewaan yang lain dari senyawa atom karbon itu adalah ukuran atom karbon itu relatif kecil, terutama jika dibandingkan dengan atom-atom yang lain. Kemudian keunikan yang lain, atom karbon itu dapat membentuk rantai. Seperti saya terangkan 2 minggu yang lalu, atom C dapat berikatan dengan atom C melalui ikatan tunggal. Itu ikatan tunggal, ini stripnya 1, kemudian ikatan rangkap 2 atau ikatan
tak jenuh, kemudian ikatan rangkap 3. Ini stripnya di sini 3, atau ini juga tak jenuh. Jadi ikatan antar atom dapat membentuk 3 ikatan tunggal. Itu stripnya 1 di sini. Kemudian ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 itu disebut dengan ikatan tidak jenuh atau tak jenuh. Para siswa sekalian, susunan senyawa atom karbon, jenis-jenis atom karbon yang sudah saya terangkan pada minggu yang lalu adalah bahwa jenis atom karbon dalam senyawa karbon itu dibedakan menjadi 4. Atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Apa itu atom karbon primer? Yaitu suatu atom karbon yang hanya mengikat satu atom C. Ini digambarkan atom C punya 4 tangan, satu tangan mengikat C. Berarti atom C di sini itu termasuk atom karbon primer. Berarti yang tangan yang lain mengikat H. Kemudian kalau sekunder, ini atom karbon yang 2 tangannya mengikat C. Ini 2 tangannya mengikat C. Atau atom C yang mengikat 2 C yang lain disebut dengan sekunder. Sedangkan tersier berarti atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, kuarterner itu atom karbon yang keempat tangannya mengikat C. Ini disebut dengan atom karbon kuarterner. Kemudian dalam penulisan ini adalah rumus struktur, kemudian dalam penulisan rumus kimia itu biasanya lebih singkat. Contoh seperti ini. Coba kalian perhatikan rumus senyawa hidrokarbon, rumus strukturnya itu seperti ini. CH3, CH2, CH, CH2, 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 CH3, CH3, ini C, ini CH3, ini tidak ada hanya ini. Kalau di sini 3, hanya di sini 2, ini 1, ini 2, ini 3, ini 2, ini 3, ini 3, ini 3. Nah, dari senyawa struktur hidrokarbon ini, maka kita bisa membedakan mana C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Coba kita lihat yang tersier. Mana yang tersier? Berarti atom C yang mengikat 3C. Karena mengikat 3C maka dia hanya mengikat 1H. Ini yang hanya 1. Ini berarti tersier. Ini kuarterner. Kan tidak ada hanya. Atau mengikat 4C yang lain berarti kuarterner. Sedangkan kalau primer ini hanya mengikat 1. Ini yang di ujung-ujung ini pasti primer, mengikat 3H dan hanya 1C. Sedangkan sekunder itu mengikat 2C atau mengikat 2H. Oke, para siswa sekalian, itu yang sudah saya terangkan minggu yang lalu. Kemudian senyawa hidrokarbon itu dikelompokkan atau digolongkan menjadi 3. Ada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Apa bedanya masing-masing? Kalau senyawa alkana itu senyawa hidrokarbon ikatan tunggal, sedangkan alkena ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna ikatan rangkap 3. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan merangkan tentang senyawa hidrokarbon ikatan tunggal, yaitu alkana. Alkana hidrokarbon jenuh, ikatannya tunggal. Kemudian jenisnya yang kita pelajari ini 10 saja, mulai dari C1 sampai dengan C10. Ini C1 sampai dengan C10. Sedangkan jumlahannya itu adalah pakai rumus ini, CnH2n plus 2. N ini jumlah atom C, N di sini jumlah atom H. Jadi kalau C-nya 1, maka ya 1, 2 kali 1, 2 ditambah 2, maka C-nya hanya 4. Jadi kalau C-nya 1 hanya 4 ini. Kalau C-nya 2 H6, kalau C-nya 3 8, C4 H10, dan seterusnya. Kalau C-nya 10 hanya pasti 22. Ini adalah
golongan alkana mulai C1 sampai dengan C10. Kemudian ada namanya juga ini. Kalau CH4 namanya ini metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, dan seterusnya sampai dengan C10H22. Nah, ini kalian harus menghafalkan golongan alkana mulai dari metana, etana, propana, butana sampai dengan dekana dengan rumus molekulnya. Kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, dan seterusnya. Semuanya diberi akhiran ana. Kemudian wujudnya ini semua ternyata mulai C1 C10 di alam semesta ini wujudnya adalah bentuk gas. Kemudian massa molekulnya ini MR-nya kalau dihitung dari rumus molekul ini ketemu sekian. Kemudian titik lelehnya negatif semua, sedangkan titik didihnya ada negatif, sampai dengan yang paling tinggi adalah dekana 174,1. Maaf para siswa sekalian. Oke, yang termasuk zat yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari ini adalah propana dan butana. Ini salah satu C38 ini penyusun gas LPG. Nah, kemudian C818 ini termasuk penyusun bensin atau bahan bakar bensin. Oke, para siswa sekalian yang saya hormati, demikian untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalian nanti membuka kembali materinya, ini dihafalkan. Minggu depan nanti saya akan melanjutkan tentang tata nama, cara memberi nama senyawa alkana. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.